إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Masih melanjutkan hadis yang ke-6, hadis An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma, tentang halal itu jelas, haram itu jelas, dan diantaranya ada perkara yang samar, yaitu asyubuhat, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Dan barang siapa yang waspada dari perkara syubhat tersebut, ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Namun barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, ia terjatuh pada perkara yang haram. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang terjerumus dalam perkara syubhat itu dipermisalkan oleh Rasulullah SAW karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar batas tanah milik orang lain yang dilarang. Yushiku an yarta'a fihi, hampir saja penggembala tersebut mengembalakan hewan piaraannya, kemudian memasuki batas tanah yang dilarang tersebut. Ya, jadi kalau ada orang yang mengembalakan hewan ternak di batas tanah yang diharamkan, maka hampir pasti hewan-hewan ternak itu akan masuk ke batas tanah yang dilarang. Ya, karena hewan tidak bisa berfikir, tidak memiliki akal, apakah ini halal atau haram, apakah ini tanah milik umum atau milik seseorang. Maka pasti kalau orang itu mengembalakan hewan ternak, ya, berdekatan dengan tanah yang dilarang, hewan ternak itu pasti akan ada yang masuk ke tanah tersebut dan memakan tanaman yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Maka ketahuilah bahwasanya setiap malik, yaitu raja, itu memiliki larangan, batasan-batasan, dan sesungguhnya larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Tayyib. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadza masalun, ini adalah perumpamaan darabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
perumpamakan liman waqa'a fi syubhat, bagi orang yang terjerumus dalam perkara syubhat. Wa annahu yaqrubu wuqu'uhu, orang yang terjerumus dalam perkara syubhat maka ia akan dekat terjatuh fil haramil mahdhi, pada perkara yang murni keharamannya. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang makna innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yaitu yang halal murni, yang murni kehalalannya. Demikian pula wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang murni keharamannya juga jelas. Ya, jadi jelas haramnya, jelas halalnya, itu sudah jelas. Adapun perkara yang syubhat, maka ini perkara yang samar. Tetapi orang yang mendekati perkara syubhat, maka hampir pasti dia akan terjerumus dalam perkara yang murni haram. Ya, murni haram. Seperti perumpamaan yang tadi disebutkan. Jelas-jelas ini batas tanah milik umum dan ini batas tanah orang yang dilarang untuk dimasuki, dilarang untuk diambil tanamannya. Ada seorang penggembala yang membawa hewan ternaknya di sana. Ya. Yang membawa hewan ternaknya di sana, betul-betul berada di batas. Maka hampir pasti yang namanya hewan pasti akan menerobos. Akhirnya jatuh ke perkara yang jelas haramnya, bukan samar lagi. Kalau samar itu masih di perbatasan, yang sini haram jelas, yang sini halal jelas. Di tengah-tengah ini betul-betul syubhat, dan tidak mungkin ada hewan ternak yang betul-betul bisa menjaga di baris yang halal. Pasti yang namanya hewan melihat daerah itu lebih subur, lebih bagus, lebih baik tanamannya, tergoda. Nah, itulah yang apa? Haram, murni keharamannya. Nah, seperti itu pula orang yang mencoba untuk mendekati perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram murni. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masalah muharramat, perumpamaan hal-hal yang diharamkan, kalhima, seperti batasan tanah yang dilarang, alladzi tahmihil muluk, yang dijaga oleh para raja. Jadi tanah ini milik kerajaan, dilarang untuk dilewati, ya, tidak boleh melewati batas tanah ini. Wa yamna'una ghairahum min qurbanihi, mereka para raja tersebut melarang selain mereka untuk mendekatinya. Ya. Jadi orang yang mencoba untuk mendekati batas tanah yang diharamkan, yang dilarang tersebut, maka ia akan mudah sekali untuk memasukinya, padahal dilarang. Wallahu jalla jalaluhu, dan Allah jalla jalaluhu hamma hadhil muharramat, menjaga larangan-larangan ini, keharaman-keharaman ini. Wa mana'a ibadahu min qurbaniha, dan melarang hamba-hambanya untuk mendekatinya. Wa ja'ala man yar'a haula al-hima jadiran bi an yadkhula al-hima, dan siapapun yang mencoba untuk menggembalakan hewan di sekitar tanah larangan tersebut, maka hampir pasti ia akan memasuki tanah yang dilarang tersebut. Sekali lagi, yang dibawa adalah hewan ternak yang tidak memiliki akal. Melihat tanah sebelah lebih subur, lebih banyak tanamannya, tentu pasti akan tergoda untuk memasukinya, padahal itu tanah yang dilarang.
Salah siapa? Salah yang mengembalakan. Kenapa enggak jauh-jauh dari tanah larangan? Ya, karena dia mendekati tanah larangan, maka hewan-hewan ternaknya pun hampir pasti akan memasukinya. Fa innahu qad qarabal haram, maka orang yang menerjang perkara yang syubhat tadi sungguh ia akan mendekati keharaman ghayatal muqarabah, dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan sedekat-dekatnya, ya, betul-betul mendekati keharaman. Fakadzalika, kemudian wa yarka'a fi fakadzalika man ta'addal halal, demikian pula orang yang melampaui batas dari yang halal, wa waqa'a fi syubhat, lalu ia terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, fa innahu qarabal harama ghayatal muqarabah, maka ia benar-benar akan mendekati keharaman dengan sedekat-dekatnya, ya. Famah akhlaqahu bi an yukhalital haramal mahdha, jadi lebih besar kemungkinan ia akan bercampur pada keharaman yang murni, wa yaqa'a fihi, dan jatuh di dalamnya. Wa fi hadza isyaratun ila annahu, dan di dalam hal ini terdapat isyarat bahwasanya yambaghi tabaudu anil muharramat, sepatutnya menjauh dari perkara yang diharamkan. Wa an yaj'alal insanu bainahu wa bainaha hajizan, dan menjadikan seorang manusia sepatutnya menjadikan antara dirinya dan perkara-perkara yang haram itu apa? Hajizan, pembatas. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, perumpamaan orang yang mencoba untuk mendekati perkara yang syubhat itu seperti penggembala yang membawa hewan peliharaan, hewan ternaknya di tanah larangan, maka hampir pasti akan masuk ke dalam tanah larangan. Demikian pula orang yang mendekati syubhat, hampir pasti ia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Maka yang dibutuhkan apa? Pembatas yang jelas. Sebetulnya seorang mukmin memiliki pembatas yang jelas antara yang halal dan yang haram. Dalam hal ini, kalau contoh nyata, kalau dalam masalah tanah larangan tadi, mungkin ada temboknya, itu aman, ya. Nah, tembok ini sesuatu yang bisa mencegahnya memasuki tanah larangan, ya. Kalau ada temboknya, maka aman insyaallah. Dan ini sudah bukan perkara syubhat lagi. Kenapa? Karena pembatasnya jelas. Tapi masalahnya kalau tidak ada pembatas, nah inilah yang menjadi apa? Syubhat. Maka seorang mukmin kalau tidak menjadikan antara dirinya dan sesuatu yang haram itu pembatas, maka ia pasti akan terjerumus di dalamnya, ya. Dan kalau pembatas itu tidak ada berupa tembok, ya, menjauh dari tanah larangan itu sejauh-jauhnya. Jadi batasnya bukan tembok, tapi apa? Jarak, ya. Jadi tanah yang dilarang itu dijauhi, bukan didekati. Demikian pula hal-hal yang diharamkan itu dijauhi, bukan didekati. Kalau kita mendekat, maka kita masuk dalam batas tadi, ya, syubhat. Sedangkan nggak ada temboknya, maka pasti akan masuk ke dalam perkara yang haram. Jadi syubhat itu lebih dekat kepada yang haram daripada yang halal, ya. Baik, waqad kharraja At-Tirmizi wa Ibnu Majah min hadits Abdullah bin Yazid. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadis, ya, dari hadis Abdullah bin Yazid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat termasuk di antara orang-orang yang bertakwa
hingga ia meninggalkan la ba'sa bihi. Ma la ba'sa bihi. Apa itu? Hal-hal yang dibolehkan. La ba'sa artinya enggak masalah, boleh, halal, mubah. Ya. Jadi orang yang bertakwa, seorang hamba yang akan mencapai derajat orang yang bertakwa, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan, hadaran mimma bihi ba'sun, agar waspada dari perkara yang dosa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga hadis yang menjadi penegas bahwa setiap perkara yang halal namun belum jelas kehalalannya alias samar atau syubhat, itu sebaiknya dijauhi. Itu sebaiknya dijauhi. Ya. Karena apa? Karena ada kekhawatiran kalau seandainya ini tidak halal, maka kita terjerumus dalam perkara yang haram. Ya. Jadi seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa dengan sempurna hingga ia meninggalkan hal-hal yang nampaknya dibolehkan. Secara hukum itu belum jelas apakah masuk halal murni atau haram murni, jadi masih samar. Tapi orang yang bertakwa akan meninggalkan itu. Dan sudah pernah kita sampaikan, meninggalkan yang halal karena kekhawatiran yang haram itu tidak memudaratkan kita. Ya, kalau ternyata perkara yang kita tinggalkan itu halal, kita tidak dirugikan. Paling kita dirugikan karena tidak menikmati sesuatu yang halal. Tapi apakah kita dapat dosa? Apakah kita mendapat yaitu terjerumus ke dalam maksiat? Jawabannya tidak. Ya. Meninggalkan sesuatu yang halal karena kekhawatiran sesuatu yang haram, maka tidak memudaratkan kita. Kalau perkara itu ternyata halal, ya sudah, ya kita tidak menikmati sesuatu yang halal. Kan masih banyak halal-halal lain yang kita nikmati, ya kan? Tapi kalau ternyata sesuatu yang samar itu haram, maka kita jatuh pada dosa dan itu kerugian. Ya, jadi yang menjadi masalah itu adalah ketika kita terlalu banyak melakukan perkara-perkara yang samar dengan dugaan paling halal ini. Ya, semoga halal. Ya, mudah-mudahan halal. Insya Allah halal. Tapi tidak ada keyakinan. Ya. Seandainya kita tinggalkan itu semua, tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian yang kita dapatkan. Tapi kalau kita terjang semua, maka bisa jadi ada 1-2 yang ternyata itu haram, namun kita lakukan. Ya. Nah, jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang syubhat. Dan syubhat itu di dalam hadis ini adalah mala ba'sa bihi, yang sesuatu yang nampaknya tidak mengapa, boleh, ya, tetapi karena kekhawatiran terjerumus dalam dosa, maka ia tinggalkan. Kemudian qala Al-Hasan berkata, ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali makhafatal harami. Al-Hasan mengatakan senantiasa orang-orang yang bertakwa di dalam ketakwaan hingga ia meninggalkan kebanyakan dari perkara yang halal karena kekhawatiran terjerumus pada perkara yang haram. Lihat, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang sekedar meninggalkan yang haram, yang keharamannya jelas. Tapi orang-orang yang bertakwa itu orang yang khawatir terjerumus dalam perkara yang haram, sehingga ia tinggalkan perkara yang nampaknya halal. Di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kita itu
merubah atau membuat hukum baru. Memang dalam suatu kaidah yang sangat terkenal, ya, al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah. Benar. Maka sebelum ada sesuatu yang mengharamkan, sebelum ada dalil yang mengharamkan, maka segala sesuatu itu hukum asalnya mubah. Lalu apakah berarti kalau kita menjauhi hal-hal yang mubah ini berarti kita telah merubah hukum Allah SWT? Maka jawabannya tidak. Karena di sini yang kita permasalahkan adalah perkara yang syubhat, ya. Dan mau tidak mau kita pahami ucapan dari Al-Hasan, meninggalkan kebanyakan yang halal itu maksudnya yang nampaknya halal, sepertinya halal, ya, tetapi apa? Belum jelas kehalalannya, belum jelas kehalalannya. Taib, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil contoh. Ada hewan yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan kalangan bahwa hewan tersebut halal. Misalkan bob, yaitu binatang melata yang tinggal di padang pasir. Binatang melata yang tinggal di padang pasir. Dalil kehalalannya adalah Nabi SAW ketika dihidangkan makanan tersebut, beliau tidak memakannya, namun beliau tidak melarang orang lain untuk memakannya. Beliau hanya beralasan hal ini tidak biasa kita makan di tempat kami. Ya. Bagaimana bisa disimpulkan ini halal? Jawabannya karena Nabi tidak mengharamkan. Orang lain makan silahkan, ya, orang lain makan silahkan. Adapun Nabi tidak biasa makan makanan tersebut di daerah beliau. Nah, sekarang ada orang yang tidak tahu hadis ini. Perhatikan, tidak tahu hadis ini. Lalu dihidangkan makanan yang namanya bob, dan dia mungkin tidak tahu juga tentang kaidah fikih bahwa hukum asal segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi secara fitrah dia melihat hewan ini kok nggak meyakinkan ya. Jangan-jangan ini haram. Akhirnya ia tinggalkan. Karena ragu, karena menurutnya ini syubhat, samar. Maka pertanyaannya, apakah dia mendapatkan madarat gara-gara tidak makan bob? Rugi ente nggak pernah jajal. Apakah seperti itu? Ya kalau ya orang guyonan ya seperti itu. Rugi kamu nggak pernah nyoba. Nah, ini bukan masalah rugi atau tidak, saya tidak tahu hukumnya dan saya tidak yakin akan kehalalannya, maka saya tinggalkan. Nah, itulah derajat orang yang bertakwa. Beda dengan orang yang sudah faham secara fikih ini halal, ya bagi dia halal, ya bagi dia halal. Apalagi kalau dia doyan, dia bisa berhujjah di hadapan Allah ini halal, makanya saya berani makan. Cuman bagi orang-orang yang tidak tahu ini halal atau haram, ia tinggalkan. Itulah takwa. Itulah takwa. Ya, perkara yang baginya itu samar. Jangan sampai gara-gara saya nggak tahu ini hukumnya apa, ternyata haram, saya yang rugi. Dan dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah makna takwa, kehati-hatian. Sebagaimana yang juga disebutkan dalam suatu asar, takwa itu engkau seperti berjalan, lalu di atasnya ada bara api. Engkau akan berhati-hati mana yang tidak panas, mana yang tidak ada bara apinya, pelan-pelan tapi selamat. Ya, demikianlah dengan hal tadi. Ya, ini nggak tahu saya ini makanan apa ini. Sudah enak-enak, loh enak sih enak, tapi hukumnya apa? Ini bahannya apa? Ini bahannya terbuat dari ini.
Ya. Nah, terus ini tuh kandungannya apa? Nggak tahu saya, waduh saya nggak berani. Bukan mengharamkan, ya, karena mengharamkan itu juga perkara yang berat, harus ada dalil. Tapi apa? Kehati-hatian. Khawatir ini haram, makanya saya tinggalkan. Itu takwa. Sekali lagi, berbeda dengan orang yang tahu hukumnya halal, lalu dia tinggalkan, lalu dia tidak suka, lalu dia katakan haram. Ini merubah hukum Allah. Ya, seperti orang yang tahu dalil bahwa dhab itu halal, tapi karena dia nggak suka, dia pelintir, dhab itu haram. Naudzubillah min dzalik, ya. Karena nggak suka, dia haramkan. Dia suruh para pengikutnya, dia suruh murid-muridnya untuk jangan makan itu, haram. Padahal dia tahu apa kehalalannya. Nah, itu jelas merubah hukum Allah. Tapi kalau orang hati-hati karena kekhawatiran tidak tahu ini halal atau haram, dia tinggalkan, itulah takwa. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah berkata, la yusibu 'abdun haqiqatal iman hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Tidaklah seorang hamba itu meraih hakikat keimanan hingga ia jadikan antara dirinya dan sesuatu yang haram itu pembatas berupa yang halal. Hatta yada'al itsma, hingga ia meninggalkan dosa, wa ma tasyabaha minhu, dan apa yang samar darinya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ungkapan yang disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah itu adalah haqiqatul iman. Sedangkan Al-Hasan tadi mengatakan hakikat dari ketakwaan. Ya, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan yang mendasar. Hakikat iman yang sesungguhnya ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang akan meraih hakikat keimanan yang sesungguhnya jika ia betul-betul menjadikan ya perkara yang halal itu pembatas dari yang haram. Artinya kalau enggak jelas-jelas kehalalannya, dia enggak berani. Kalau tidak jelas-jelas kehalalannya, dia tidak berani. Nah, kemudian kita sampai pada penghujung hadis, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit perbedaan tentang pengartian kata al-qalb. Ada yang mengartikan hati, ada yang mengartikan jantung. Apapun itu, kita kembalikan kepada makna yang lebih mudah untuk kita pahami, sehingga kita pakai terjemahan hati. Meskipun mungkin yang dimaksud hati itu jantung secara organ fisiknya, tapi kita lebih bisa menangkap hati, ya, tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa, kemudian islahul qulub, ya, qalbun salim, hati yang selamat. Karena kalau kita pakai jantung, ini identik kepada fisik, jantung sehat, ya kan, ya kan, jantung sehat. Nah, secara fisik. Adapun secara makna, ya, itu lebih mudah untuk kita pahami dengan bahasa hati. Ya, hatinya bermasalah, hatinya berpenyakit. Nah, itu kita pahami, oh berarti hasad, kemudian sombong, dengki. Jantungnya bermasalah itu, oh berarti sakit karena rokokan misalkan, ya kan? Oh jantungnya itu bermasalah, oh kena serangan jantung. Enggak, maksud saya itu dia itu
punya penyakit jantung apa? Ria. Oh, itu penyakit hati. Ya. Allah alam bisawab ya. Sekali lagi ada yang mengartikan secara fisik segumpal daging itu istilah yang tepat jantung. Tapi kita sudah terlanjur memahami kalau itu terkait dengan masalah-masalah batin, itu lebih nyaman kita gunakan istilah hati. Nah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Taib. Di sini Imam Ibn Rajab mengatakan fihi isyaratun ila anna salaha harakatil abdi bi jawarihi wajtinabahu lil muharramati wattiqa'ahu lisyubuhati bihasabi salahi harakati qalbi. Di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa baiknya gerakan anggota badan hamba, baiknya apa yang diperbuat oleh anggota badan hamba, jauhnya ia dari perkara-perkara yang haram, waspadaannya terhadap perkara yang syubhat, itu ditentukan oleh kebaikan gerakan hati, kebaikan hati. Fa in kana qalbuhu saliman, kalau hatinya itu salim, selamat, laisa fihi illa mahabbatullah, tidak ada di dalamnya melainkan cinta kepada Allah, wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan mencintai apa yang dicintai Allah, wa khasyatullah, wa khasyatul wuqu'i fi ma yakrahu, tidak ada di dalam hatinya kecuali rasa takut kepada Allah dan takut terjerumus di dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Saluhat harakatul jawarihi kulliha, maka akan menjadi baiklah seluruh aktivitas anggota badannya. Wa nasya'a an dzalik, dan tumbuh dari hal ini ijtinabul muharramati kulliha, menjauhi perkara-perkara yang haram. Wa tawaqqi syubhat, menjaga diri dari syubhat, hadaran minal wuqu'i fil muharramat, karena khawatir jatuh pada perkara-perkara yang haram. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari Imam Ibn Rajab ini mengisyaratkan ada hubungan antara potongan hadis ini dengan hadis sebelumnya atau dengan kalimat sebelumnya. Karena beliau menyinggung apa? Masalah haram dan masalah syubhat. Ya, pembahasan tentang keharaman dan syubhat sudah kita lalui, dan sekarang membahas masalah hati. Tetapi di sini Imam Ibn Rajab masih mengaitkan masalah hati ini dengan hal-hal yang haram dan hal-hal yang apa? Syubhat. Apa kaitannya? Kaitannya, orang yang hatinya bersih, maka dia akan mudah untuk menghindari perkara yang syubhat. Berarti mengisyaratkan orang kalau senang dengan perkara yang syubhat, orang kalau bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, menggampangkan perkara yang syubhat, berarti masalahnya pada apa? Hatinya. Berarti hatinya bermasalah. Ya, karena apa? Yang menjadikan anggota badan ini baik itu hatinya. Dan di antara kebaikan anggota badan menghindari perkara yang haram dan menghindari perkara yang syubhat. Nah, kalau orang itu mendekati hal yang haram, sekarang syubhat itu mendekati yang haram atau tidak? Syubhat itu mendekati yang haram atau tidak? Nah, mendekati yang haram. Berarti pergerakan anggota badannya itu tidak baik. Dan ini dikarenakan hatinya tidak baik. Ya. Wa in kana al-qalbu fasidan, kalau hatinya itu rusak, qad istaula alaihi ittiba'u hawah, dikuasai oleh hawa nafsunya, wa talabu ma yuhibbuhu walau karihahu Allah, dan ia selalu ingin untuk menurutinya,
Apa yang disukai oleh hawa nafsu dia turuti meskipun dibenci oleh Allah. Fasadat harakatul jawarihi kulliha, maka akan rusaklah apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Wan ba'athat ila kullil ma'asi wal mushtabihat bihasabi hawal qalb. Lihat di sini Imam Ibnu Rajab lagi-lagi menyinggung perkara syubhat. Orang kalau hatinya rusak, maka akan bangkit dorongan pada setiap maksiat dan perkara-perkara yang syubhat. Jadi orang doyan syubhat itu karena hatinya rusak. Orang bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat itu karena hatinya bermasalah. Bihasabi hawal qalb, ya tentu sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada hatinya. Semakin dia sering turuti, maka sejauh itu pula lah kerusakan ada pada hatinya. Tapi kalau jarang ia turuti, seringnya dia tinggalkan syubhat. Tapi kadang-kadang dia masih bermain-main dalam syubhat. Nah, berarti hatinya memiliki tingkat kerusakan segitu, ya hanya sedikit mungkin ya. Wala yanfa'u indallahi illa al-qalbul salim, al-qalbus salim. Dan tidaklah bermanfaat di sisi Allah melainkan hati yang selamat. Jadi hati itu yang pasti bermanfaatnya adalah hati yang selamat. Selainnya hati yang berpenyakit. Dan penyakit itu bertingkat-tingkat kerusakannya. Yang jelas kalau hati itu memiliki penyakit, bisa dikatakan hati itu enggak selamat, enggak sehat. Ya, sejauh mana dia rusak? Sejauh penyakit yang menempel di dalam dirinya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali siapa yang datang menemui Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Fal qalbul salim, maka hati yang selamat, wassalimu minal afat wal makruhati kulliha, yaitu hati yang terbebas dari penyakit dan hal yang dibenci secara keseluruhan. Wa huwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatillah, yaitu hati yang tidak ada di dalamnya melainkan cinta kepada Allah, wa ma yuhibbuhullah, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa khasyatullah, dan takut kepada Allah, wa khasyatu ma yubaiduhu minhu, wa khasyatu ma yubaidu minhu, dan takut dengan apa yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Imam Ibnu Rajab mendefinisikan qalbun salim itu pada dua perkara penting, yaitu mahabbatullah dan khasyatullah. Orang yang memiliki hati yang selamat apabila hatinya itu terdapat di dalamnya dua perkara penting, mahabbatullah dan khasyatullah, cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Dan masuk di dalamnya pula adalah cinta terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah, dan takut terhadap apa-apa yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah. Takut dari perbuatan dosa, takut dari maksiat, karena dosa dan maksiat bisa menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya. Ya, jadi dua unsur penting ini yang bisa menjadikan hati itu salim, selamat. Dan sejauh mana hati itu salim,
tergantung tingkat kecintaannya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu lebih mencintai Allah dibandingkan dengan yang lainnya, maka semakin selamatlah hatinya. Bahkan termasuk di antara iman yang sempurna. Nabi SAW pernah mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila seseorang memilikinya, ia akan merasakan manisnya keimanan. Di antaranya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Ya, ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang bertentangan dengan kecintaan kepada Allah, ia dahulukan cintanya kepada Allah. Nah, orang kalau memiliki tingkatan seperti ini, maka tentu ini tanda hatinya selamat. Karena di dalamnya ada mahabbatullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, khasyatullah, takut kepada Allah dan takut kepada hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah. Fala salaha lil qulub, maka tidak ada kebaikan pada hati hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah, hingga menetap di dalamnya ma'rifatullah, mengenal Allah, wa 'azamatuh, mengagungkannya, wa mahabbatuh, mencintainya, wa khasyatuhu, takut kepadanya, wa mahabbatuhu, segan kepadanya, wa raja'uhu wa tawakkulu alaih, berharap kepadanya dan bertawakal kepadanya, wa tamtali'u min dzalik, dan dipenuhi oleh hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Ibnu Rajab lebih memerinci lagi. Kalau tadi hanya disebutkan 2, hati yang selamat, hati yang di dalamnya terdapat 2 unsur penting, mahabbatullah dan khasyatullah. Ya. Sedangkan di dalam penjelasan ini beliau menyebutkan ada beberapa, ya, ma'rifatullah, ma'azamatullah, mahabbatullah, khasyatullah, mahabbatullah, raja'ullah, at-tawakkulu 'alallah. Ayat 7. Ada 7 unsur. Dan kalau kita perhatikan 7 unsur ini sebenarnya sudah cukup diwakili dengan 2 unsur tadi, mahabbatullah dan khasyatullah. Ya, karena kalau kita perhatikan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu masuk di dalamnya mahabbatullah. Ya, mencintai Allah karena kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itulah kita cinta kepada Allah. Demikian pula mengagungkan Allah dan seterusnya. Ya. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Dan inilah hakikat dari tauhid. Jadi 7 unsur yang disebutkan di sini disimpulkan oleh Imam Ibnu Rajab adalah hakikat dari tauhid. Ya, mengenal Allah, mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, segan kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ketika 7 unsur ini adalah hakikat dari tauhid, wa huwa ma'na la ilaha illallah, yaitu makna la ilaha illallah. Fala salaha lil qulub, maka tidak ada kebaikan pada hati hatta yakuna ilahuha alladhi ta'luhu atau ta'luhu, ya, hingga ilah, Tuhan yang ia sembah, wa ta'rifuhu, yang ia kenal, wa tuhibbuhu, yang ia cintai, wa takhsyahu, yang ia takuti, huwallahu wahdahu la syarikalah, yaitu Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baik, kalau kita perhatikan lebih mengerucut lagi,
Ya, qalbun salim, hati yang selamat itu kesimpulannya adalah hati yang bertauhid. Ya, dan dari tauhid inilah seseorang akhirnya mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya. Jadi qalbun salim kalau bisa diringkas lagi apa itu kandungan utamanya? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Kalau seseorang itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, maka termasuk konsekuensinya mentaati seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Semakin orang itu bertauhid, maka semakin ia menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Semakin ia bertauhid, semakin baik akhlaknya, semakin baik muamalahnya, kan gitu. Hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati. Ya. Dan berbagai macam penyakit hati ini bisa merusak akhlak seseorang, tanda keburukan akhlak seseorang. Berarti kalau akhlaknya tidak baik, dipastikan tauhidnya nggak beres. Dipastikan tauhidnya bermasalah. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya apa itu? Ahasinukum akhlaqo, ada ingat nggak? Sebaik-baik kalian, nah, bagaimana itu hadisnya? Subhanallah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Itu hadis yang sangat jelas. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna apa? Keimanannya. Iman itu identik dengan apa? Tauhid. Siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi qalbun salim, hati yang selamat adalah hati yang mentauhidkan Allah, yang dengan itulah ibadahnya baik, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, muamalahnya baik, akhlaknya baik. Selaras dengan hadis Nabi SAW, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik atau orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Baik, sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Setelah itu Imam Ibn Rajab membawakan ucapan dari Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ma nazartu bi basari wala nataqtu bi lisani wala batashtu bi yadi wala nahattu ala qadami hatta anzura ala ta'atin aw maksiatin. Tidaklah aku melihat dengan mataku, dengan pandanganku, dan tidaklah aku berbicara dengan lisanku, tidaklah aku berbuat dengan tanganku, tidaklah aku bangkit di atas kakiku, maksudnya melangkah di atas kakiku, hingga aku melihat apakah ini ketaatan atau kemaksiatan. Fa in kana ta'atan taqaddamtu. Kalau itu ketaatan maka aku lanjutkan, aku akan maju. Wa in kana ma'siyatan ta'akhartu. Tapi kalau itu maksiat maka aku akan berhenti, aku akan mundur. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara kualitas keimanan dari salafus saleh. Tidaklah mereka melakukan perbuatan melainkan terlebih dahulu mereka merenungkan apakah ini ketaatan atau kemaksiatan. Kalau ketaatan ia akan lanjutkan, kalau kemaksiatan ia akan hentikan. Ya, kemudian Imam Rajab mengatakan fahaula'il qaum, maka mereka adalah suatu kaum lamma saluhat qulubuhum, ketika hati mereka itu saleh, ketika hati mereka itu baik, falam yabqa fiha iradatun li ghairillah, maka tidak tersisa di dalamnya kehendak untuk selain Allah, tidak ada sesuatu pun selain Allah di dalamnya. Jadi pertimbangan utama adalah Allah. Apakah ini diridai Allah? Apakah ini dimurkai Allah? Nah, itu yang maksud tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka pertimbangan kecuali bagaimana, ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apakah ini mendatangkan keridhaan Allah atau kemurkaan Allah. Maka saluhat jawarihuhum, hingga akhirnya menjadi baiklah anggota badan mereka. Falam tataharrak illa lillahi jalla jalaluhu. Tidaklah mereka bergerak kecuali karena Allah jalla jalaluhu wa bima fihi ridha, dan apa yang diridai oleh Allah, wallahu a'lam. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kesimpulannya yang akan mempengaruhi perbuatan seorang hamba itu adalah hatinya. Jadi hati ini yang menjadi motor utama dari pergerakan hamba. Tangannya, kakinya, matanya, telinganya, seluruh anggota badannya itu tergantung apa? Hatinya. Dan kalau hati itu baik, maka apa yang akan dilakukan oleh anggota badannya itu pasti akan baik. Dan sebaliknya kalau hati itu rusak, maka yang dilakukan oleh anggota badannya pasti akan rusak. Oleh karena itu termasuk kesalahan fatal ketika orang melakukan kesalahan lalu berdalih dengan yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Nggak bisa. Justru kalau hati itu baik, maka dia tidak akan melakukan maksiat. Ya.
orang itu tidak menutup auratnya, tidak apa-apa, yang penting hatinya. Justru kalau hati itu baik, tunduk dia sama perintah Allah. Ya, dia akan mendahulukan cinta Allah daripada ucapan manusia. Allah memerintahkannya untuk menutup aurat, lalu dia mencintai Allah, maka dia akan melakukan itu. Itu tanda hatinya baik. Tapi kalau orang mendahulukan cinta kepada selain Allah, kalau saya menutup aurat, nanti apa kata orang-orang? Nanti bagaimana saya mendapatkan jodoh? Kekhawatiran bukan karena Allah. Kalau dia mengatakan yang penting hati saya baik, ini adalah hal yang kontradiktif. Ya, hati yang baik pasti akan melahirkan perbuatan yang baik. Jadi kalau ada perbuatan yang tidak baik menurut syariat, maka dipastikan itu hatinya tidak baik. Dan sejelas inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis yang ke-7 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silahkan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.